pasti ada yang bisa disyukuri. Kalau nggak kelihatan mana yang bisa disyukuri, berarti kita belum bisa menemukannya, bukan tidak ada. Ucapan alhamdulillah itu kita latih supaya lisan kita terbiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, salah satu kalimat thayyibah, dan menurut Kanjeng Nabi itu adalah kalimat yang enteng atau gampang diucapkan tetapi berat di dalam timbangan di akhirat nanti. Dan ini Mas Islam, waktu Mas Sabrang tadi menjelaskan tentang bagaimana kita melatih bersyukur atau melihat kita itu bersyukur, itu dilihat di waktu bangun pagi tadi itu. Kalau hati kita seneng, insya Allah seharian nanti itu positif hawanya. Nah ini mengingatkan kita semua para jamaah sekalian kepada salah satu ayat Allah di dalam surat An-Nisa ayat 147 yang lebih jauh menjelaskan arti penting dari bersyukur. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiron alima. Dawuhipun Allah di dalam ayat yang barusan saya baca itu, Allah itu tidak sekali-sekali akan mengazab kita. Tidak akan mengazab kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saya, semua yang hadir ini, kalau kita semua insyakartum, kalau kita semua itu pinter bersyukur dan beriman. Dan Allah itu maha murah hati, syakiron, maha dermawan, maha memberi. Tapi mungkin kita tidak mampu menangkap pemberian Allah itu. Dan Allah maha mengetahui. Jadi waktu Mas Sabrang tadi menjelaskan, apa nek sedina ki ati sumpek, nyawang bojo ra penak padahal yo ganteng yo ayu, ndelok tanggane tuku apa bededeg atine. Apa iki termasuk adab-adab kecil yang kita alami? Nah, ini kita akan minta penjelasan kepada Mas Sabrang mentadaburi ayat ini. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Monggo Mas Sabrang. Ya, sebenarnya sambungannya amat sangat mudah difahami. Karena manusia itu punya akal yang luar biasa. Dalam semua hal bisa ngelihat buruknya, bisa ngelihat baiknya. Bisa disyukuri, bisa dengki. Makanya azab itu datang dari orang yang dengki. Wah, dengki itu apa-apa salah. Sholat salah. Dianggap cari muka sama Tuhan misalnya gitu. Pokoknya apa-apa salah. Itu yang membuat dunia jadi panas. Sebenarnya kalau kita terlatih melihat kebaikan, kalau kita terlatih untuk mensyukuri segala hal, tidak akan ada yang bisa menyakiti. Karena pada semua hal ada kebaikan di dalamnya. Cuman kita tidak terlatih untuk melihatnya. Kita dipaksa melihat biasanya, bukan terlatih melihat sendiri. Kan Tuhan pengennya kita bisa ahli syukur karena bisa melatih diri sendiri. Contohnya ginilah, kalau sudah nggak bisa keluar dari sesuatu yang tidak menyenangkan, dicari hikmahnya, betul nggak? Tapi hikmah itu dicari kalau sesuatu buruk. Kalau sesuatu yang baik cari hikmahnya enggak? Jarang biasanya, harus didorong. Kalau naik bisnya jalannya lambat, baik, enggak ingat sama Tuhan. Naik bisnya ngebut ra karuan, sopire bianter, gase di kayak boto men ora ono rime. Itu langsung wiritan ingat sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kesulitan yang membuat kita ingat sama Tuhan. Padahal kalau kita ingat sama pemberian Tuhan di segala hal, insya Allah kita tidak akan pernah merasakan kesusahan. Kenapa? Karena kita bisa melihat yang bisa disyukuri. Ini mungkin nggak masuk akal. Mungkin nggak langsung mosok sih
Karena otaknya belum terlatih. Karena akalnya belum dilatih. Kalau akalnya dilatih, dibiasakan melihat sesuatu yang bisa disyukuri, tidak akan ada yang bisa menyakiti kita. Tidak akan ada yang bisa menyakiti kita. Karena pada semua, contoh paling sederhana, pada semua kesakitan ada pelajaran yang menyertai. Ada ilmu yang menyertai. Minimal pasti ada ilmu yang diberikan sama Tuhan kepada kita dari pengalaman yang kita alami. Padahal kalau terlatih banyak banget yang bisa disyukuri. Sederhana kok. Mikirnya gini, bukan mikirnya saya dapat apa. Kalau enggak ada, mikirnya gitu. Saya tanya, ibu mau duit 1 miliar? Maulah, ditukar sama jempol mau enggak bu? Ya, aduh, ya mikir ya. Jempolnya tak pek, kayak 1 miliar. Oke, berarti jempolnya itu lebih mahal daripada 1 miliar ini. Kakinya lebih mahal dari 1 miliar. Kok nggak pernah disyukuri kakinya nih? Wong harganya lebih mahal dari 1 miliar kok nggak mau kehilangan kok. Artinya jangan terpaku pada yang apa didapatkan atau tidak didapatkan. Kita kehilangan mau nggak? Kita masih punya banyak kok. Masih bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan, berkeringat, iso sambatan ki yo. Nek wis ra iso sambat piye? Bisu ngono, ra iso sambat. Wah ngomong kewan wae angel banget gitu kan ya arep apa sebenarnya misuh wae kangelan padahal itu pelepas penderitaan hidup ya. Kewan artinya yuk latihan bersyukur itu dilatih terus menerus betul dan latihannya nggak perlu lama. Paling lama 40 hari. Paling lama. Itu kayak minum obat tapi jangan berhenti setiap hari. Sebelum tidur, paling lama 40 hari. Kalau putus ulangi dari hari pertama. Itu ada penelitiannya, itu ada petunjuk kiai, petunjuk lakunya juga 40 hari. Sederhana, 40 hari untuk melatih kemampuan untuk bersyukur, setelah itu hatinya luwih tenang. Karena sudah terlatih untuk bersyukur. Dan apapun yang datang akan dilihat baiknya. Dan itu membuat kita akan jadi lebih tenang hidupnya. Orang yang tenang hatinya itu lebih mudah melihat kesempatan. Lebih mudah kreatif. Bu, ada yang mengatakan gini. Kalau mau anak berprestasi di sekolah, buat dia bahagia di rumah. Itu beneran kunci itu. Penelitiannya sangat-sangat jelas, hitung-hitungannya sangat jelas. Mayoritas anak yang berprestasi di sekolah itu di rumahnya keluarganya stabil. Udah. Ini ada penelitian baru, saya cerita sedikit nggak apa-apa ya. Ini lucu dan ini membuat ibu-ibu harus ngelatih anaknya nih. Jadi ada yang meneliti orang sukses 500 orang paling sukses di dunia. Orang sukses itu maksudnya ya diteakeh, pinter, sebenarnya terkenal gitu-gitu ya. 85% kecilnya dipaksa ibunya bersih-bersih rumah. Loh, kok bisa? Apa hubungannya? Ternyata itu semua nyantol di kepala mereka. Belajar tanggung jawab. Belajar melakukan sesuatu walaupun dia tidak suka melakukannya. Belajar melaksanakan kewajiban di atas keinginan. Ketika dia dilatih dari kecil, gedenya dia akan lebih bertanggung jawab daripada yang kecilnya tidak berlatih tanggung jawab. Jadi ngelihat masalah dilakukan, dikasih tanggung jawab dilakukan, dikasih PR dilaksanakan, ada masalah langsung dibereskan. Itu sebenarnya kuncinya sederhana. Pekso anakmu nyapu omah. Tanggung jawab gorden, buka kalau pagi, tutup kalau sore. Dah mulai dari situ, udah bisa, ayo ewang isah-isah. Mungkin anak Gen Z, anak-anak kecil sekarang mungkin gak mau ya, tapi perlu dipaksa agar dia dilatih tanggung jawab. Mungkin awal-awal mesti gak senang, lagi-lagi 40 hari. Setelah itu akan terbiasa di kepalanya. Karena untuk membentuk kebiasaan baru itu butuh minimal paling enggak 40 hari. Kebiasaan baru di kepala. Itu sampai 40 hari pasti ribut. Enggak mau, tapi kalau udah jadi kebiasaan 40 hari itu lanjut gitu.
Nah, Kak gitu itu sayang sama anak atau tidak sayang sama anak, maksa anaknya? Sayang masa depan anaknya, walaupun sekarang sepertinya maksa si anak, kan gitu. Nah itu cara kita mensyukuri titipan Tuhan. Yuk diurus benar-benar anak-anaknya dengan cara dibikin disiplin. Bikin anak sukses gimana? Suruh ewang-ewang resik-resik omah. Gampang banget lagi, orang kudu pinter, orang kudu sekolah apik dan seterusnya. Nomor 1, neng omah bahagia, gelem ewang-ewang wong tua resik-resik. Dan tentu saja bapak ibunya pasti akan juga lebih senang kalau anaknya punya tanggung jawab, melakukan tanggung jawabnya dan seterusnya. Ngoten nggih, mungkin jawabannya gitu aja. Itu kuncinya sebenarnya sederhana kok. Bagaimana kita terlatih untuk mensyukuri apapun yang terjadi. Karena di setiap semua kejadian pasti ada yang bisa disyukuri. Pasti itu. Itu jaminan Tuhan. Pasti ada yang bisa disyukuri. Kalau enggak kelihatan mana yang bisa disyukuri, berarti kita belum bisa menemukannya. Bukan tidak ada. Gimana cara menemukannya? Latihan. Tiap hari latihan. Tadi itu 40 hari cukup, ternyata mengubah hidup menjadi penuh berkah itu cukup 40 hari disiplin. Mengubah anak menjadi lebih disiplin 40 hari kebiasaan. Udah, kalau itu kita disiplin lakukan, insya Allah hidup kita akan jadi lebih mudah di masa depannya. Bukan karena tantangannya berkurang, tapi kita bisa menjadi lebih kuat menghadapi semua tantangan. Insya Allah seperti itu Mas Helmi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Abrang. Jadi kita Mas Islam, Mas Doni ingat pesan Mbah Nun tentang teknik mudah untuk bersyukur. Beliau sering mengatakan delok awak dhewe ning ngarep cermin, delok untu kita, lihat gigi kita. Niku mawon kudune pun bersyukur. Soalnya untune ora digawe modot nganti 7 meter. Napa mleh? Ningali apa? Delok hidung kita enggak dibikin mancung sampai sekian meter, alhamdulillah. Jadi sangat mudah untuk mau bersyukur. Bahan-bahannya niku kathah mungguipun Mbah Nun. Apalagi tadi ditambahkan oleh Mas Abrang sampai 40 hari dilatih. Dan ternyata memang kalau kita ingat dawuh Allah yang lain itu hal-hal yang harus kita syukuri atau yang bisa kita syukuri itu banyak. Al-Quran itu memberi contoh yang ekstrim, yang sederhana tapi kita sering lupa. Allah berfirman, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kirang langkung artinya seperti ini. Dan Allah itu mengeluarkan kalian semua, kita semua, kaula panjenengan sami itu dari perut ibu waktu lahir itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an, orang ngerti apa-apa, urung ngerti wong dodolan teng TikTok, dereng ngertos soto Lamongan, pecel lele, kalih napa wau, wingko babat, masih sego borang dan lain-lain. Kemudian Allah memberikan pendengaran, memberikan penglihatan, memberikan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Mengingat kita dianugerahi pendengaran, penglihatan, diberi hati, itu saja sudah bahan untuk bersyukur yang berlipat-lipat. Maka salah satu yang bisa kita garis bawahi dari Mas Abrang tadi itu, janjane eman-eman temen nek awak dhewe niku mboten bersyukur karena manfaatnya sangat banyak untuk diri kita, anak kita maupun supaya kita itu dijauhkan dari azab berupa kesumpekan urip. Eman-eman temen kalau kita itu tidak rajin bersyukur. Oleh karena itu juga bisa kita bikin untuk ditembangkan. Eman-eman temen wong titik-titik kok ora pinter bersyukur. Saged ta Mas? Saged. Tapi